Bonsai adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot yang dangkal dengan tujuan untuk membuat miniatur dari bentuk asli pohon yang besar dan tua di alam bebas. Kali ini saya sudah berada di Dusun Sekaran, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Dalam rangkaian Festival Pinggir Kali tahun 2020, kami kembali lagi mengekspos sebuah komunitas, yaitu komunitas Sesaima, yaitu komunitas Sinau Bonsai Magelang. Bagaimana teman-teman dari komunitas Sesaima ini berproses produktif dan kemudian mengadakan workshop dan lain sebagainya. Yuk, langsung saja kita pantau teman-teman dari komunitas Sesaima. Yuk, check it out. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah berada di Sekaran, di Banyurojo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dan sudah ketemu langsung bersama promotornya Sesaima, yaitu komunitas Sinau Bonsai Magelang. Nah, siapa dia? Nah, langsung saja. Selamat pagi, Mas Andre Topo. Pagi, saudara-saudara sebonsai dan setanah air. Sehat ya Mas Andre? Sehat, selalu sehat. Alhamdulillah, alamin. Entah waras, entah tidak, nggak tahu ya, yang penting sehat. Alhamdulillah. Nah, pagi ini saya sudah ketemu langsung sama Mas Andre Topo, dan saya kagum sekali dengan beliaunya ini, Mas Andre Topo. Selain beliaunya itu suka berjalan-jalan dengan sepeda ontel, kemudian bermusik. Nah, ini satu lagi yang menjadi menarik buat saya adalah bonsai. Mas Andre ini sangat aktif sekali bagaimana sinau dan belajar soal bonsai. Nah, bagaimana teman-teman semua bisa belajar dari Mas Andre soal bonsai? Langsung saja kita tanya-tanya terhadap Mas Andre, gitu ya. Mas Andre, mungkin bisa bercerita sebelum nanti banyak hal yang mungkin mengenai bonsai, mungkin cerita dulu soal Sesaima itu dulu, Mas Andre. Oh, Sesaima itu sebenarnya baru. Kalau saya sendiri secara awal adalah senang bonsai sejak kecil, sejak kelas 4 SD, lalu memahami tentang bonsai baru tahun 2012. Ya, sejak itu terus sekolah bonsai di Ungaran, sekolah Yuri, lalu mengikuti penjurian di beberapa kota. Setelah saat itu lalu muncul sebuah keprihatinan tentang eksploitasi alam. Ketika saya jalan-jalan di pinggiran sungai, banyak sekali tanah pada longsor. Ternyata karena tidak ada pohon-pohon yang nyakar itu ya untuk menampung tampingan itu. Dari situ muncul gejolak bahwa banyak sekali orang beranggapan bahwa pebonsai itu adalah pengambil pohon di alam gitu kan. Wah, ini yang harus saya lawan gitu. Istilahnya saya sangat bertentangan bahwa bonsai itu ketika ingin membuat gerak dasar yang sesuai kita inginkan, ya memang harus kita mulai dari nol. Bisa dari stek, bisa dari biji, bisa dari cangkok dan lain sebagainya. Dari situ muncullah ide tentang berbagi ilmu. Karena menurut saya ketika kita memberi berupa barang ini tak berikan, rokok tak berikan, uang tak berikan, berkurang kan punya saya. Tetapi kalau yang saya berikan itu ilmu, yang saya berikan itu mungkin kasih sayang, yang saya berikan itu cinta, itu justru malah bertambah. Karena mau nggak mau ada impact ya, dia bertanya aku nggak bisa, aku mencari lagi dan lain sebagainya. Dari situ baru muncul sekitar 1 tahun yang lalu mulai berdiri Sesaima, Sinau Bonsai Magelang, yang di situ kita tidak berkomunitas tapi merupakan kelompok atau wadah belajar bonsai. Ya, di situ. Jadi anggotanya boleh dari komunitas bonsai manapun, dari golongan ekonomi, kasta apapun, silahkan bergabung di sini. Kita ada diskusi, ada praktek, ada pameran, ada apresiasi karya, ada observasi alam dan lain sebagainya. Itu tentang Sesaima seperti itu sekilas. Sampai saat ini mungkin Sesaima sendiri ada berapa orang, Mas? Baru 15. 15-an orang. 15 orang. Jadi saya bilang murid itu ketika buku masih dibuka ya, ketika kita masih duduk, saya guru, yang lain murid ya. Tapi ketika buku ini sudah ditutup, maka kita menjadi teman. Nah, saya termasuk anggota ya 16 sama saya, karena baru 2 gelombang, baru 2 kali generasi. Sebenarnya banyak peminatnya yang ingin bergabung, banyak sekali yang ingin bertanya kapan dibuka lagi. Mereka bilang sekolah bonsai itu
Tapi kalau saya ya belajar saja, sinau bonsai saja. Itu banyak yang bertanya tapi kendala teknis, dari kendala teknis, masalah tempat, masalah waktu karena banyak yang bekerja dan lain sebagainya. Karena yang saya butuhkan adalah komitmen dan loyalitas. Ketika kita sepakati seminggu sekali ketemu, ya harus ketemu. Karena ketika materi yang saya berikan ini dia nggak hadir 1 atau 2 kali, dia akan kesulitan mengejar materi, kesulitan. Maka saya nggak mau mengulang lagi gitu kan. Nah dari situ ada sebuah seleksi alam. Dulu banyak lagi, tidak aja 15 gitu kan, banyak, tapi terus yo seleksi alam tadi kan. Terus yang masih solid loyal hanya 15 orang. Maka kita nggak mengatasnamakan komunitas, kita hanya kelompok belajar bonsai. Cara, metode mungkin dari Sesaima sendiri bagaimana proses sinau soal bonsai tadi, dari dasar yang seperti apa, kemudian pengelolaannya seperti apa Mas Andri? Oke, jadi bonsai itu kan seni botani. Maka yang perlu dipelajari pertama adalah botaninya dulu. Bagaimana pohon itu hidup, bagaimana pohon itu subur, bagaimana pohon itu berkembang, baru bagaimana pohon itu kita program. Nah, jadi teori dulu. Teori, setelah itu dasar tentang pengenalan pohon, tentang dari pengenalan pohon itu sendiri bisa kita bedah menjadi sebuah tentang kebudayaan, tentang ekologi, tentang macam-macam di situ. Bahwa ternyata di tanah Jawa ini, Jawa Tengah ini yang kita tinggali ini, pohon dari seluruh dunia itu bisa hidup di sini. Tahapan-tahapannya dari bonsai itu pertama ya ada bibit, ada yang disebut bahan bakalan, ada yang disebut bonsai tampilan. Nah, fase-fase itu yang kita pelajari. Jadi ciri-ciri pohon yang bisa dibuat bonsai itu ada 5. 1, berakar tunggang. Akar tunggang itu kalau di alam fungsinya untuk pondasi, bukan untuk cari makan. Yang cari makan akar sampingnya. Maka kalau di bonsai karena potnya tipis, dipotong akar tunggangnya itu. Itu sebagai konstruksi bangunannya dia saja. Kalau akar tunggangnya 6 meter, tinggi pohon pasti juga 6 meter. Nah itu kita potong. 1, berakar tunggang. 2, berbatang keras. 3, bercabang. Berbatang keras itu seperti apa Mas? Berbatang keras itu kalau kita melihat ada pohon kresen itu lunak, empuk. Pohon beringin itu sebenarnya kayunya juga empuk, tapi dia dikuatkan dengan banyaknya akar yang menempel. Jadi konstruksinya kuat gitu. Lalu yang ketiga bercabang. Ketika bercabang tentu punya ranting. Ketika punya ranting ada cucu ranting, cicit ranting, dan lain sebagainya. Itu menjadi proses bonsai tua seperti di alamnya. Bonsai seperti pohon di alamnya, dia sudah sampai perantingan. Yang keempat ini berumur panjang. Berumur panjang itu bagian dari kita pengamatan lingkungan. Ini dulu ada pohon tetean, sejak saya bayi sampai saya hampir mati pohonnya masih kecil gitu. Berarti umurnya panjang. Nah yang terakhir diprioritaskan daun bisa mengecil karena itu untuk mengejar anatomi. Nilai Mas Andri, sekarang kita ke nilai. Mungkin nilai harga jual dulu lah. Oh ya. Nah, sebelum nanti nilai pada sebuah nilai bonsai itu sendiri, sekarang nilai jual dulu Mas Andri. Mungkin dari hal-hal sederhana, mungkin nilai jual yang mungkin bisa diketahui banyak publik supaya lebih tahu lah soal bonsai ini. Nilai jualnya seperti apa Mas? Bonsai itu secara komersilnya itu terbagi menjadi beberapa. 1, bonsai kontesan. Itu memang dibutuhkan anatomi, dimensi, proporsi, terus bidang-bidang yang memang untuk kontes. Jadi penilaiannya sangat detail. Itu kadang-kadang itu yang paling mahal menurut saya. Paling mahal. Bisa sampai miliaran gitu. Ya, di Tangerang belum lama ini saya menjadi saksi bonsai ficus itu seharga 1,5 M. 1,5 M. Ya. Dan itu sering kabar itu sering ada di situ kan. Ini Mas Andri, ada sosial media yang mungkin bisa teman-teman kasih tahu?
Untuk sementara masih pribadi. Masih pribadi. Kalau mungkin pengen belajar dengan Mas Andre mungkin langsung bisa buka di IG atau mungkin di YouTube, Facebook atau YouTube. Ada Mas. Ada. Apa itu Mas alamatnya Mas? YouTube-nya yo Andri Topo Bonsai, ada Topo Senjoyo itu ada juga YouTube, di IG juga Andri Topo Senjoyo itu ada. Berarti saat ini untuk sekretariat ada di Mas Andri Topo ya? Ya, di Studio Mumpet sini. Di Studio Mumpet di Sekaran Banyurojo Mertawidan. Begitu ya Mas Andri ya? Ini terakhir Mas Andri. Mungkin sebelum ditutup mungkin ada pesan bijak, pesan harapan besar lah mungkin terhadap pecinta bonsai, terhadap yang banyak yang suka bonsai atau yang pemula, apa yang bisa disampaikan terhadap bonsai itu tadi Mas Andri? Ya, bonsai itu bisa dibilang seni yang nilainya mahal, tetapi kita dengan titik nol mungkin bisa menciptakan itu sebuah motivasi saya. Jadi saya pengen berbonsai tapi nggak punya modal secara materi, datang aja ke rumah temen, nyetek kecil boleh pasti, minta cangkokan kecil boleh pasti. Kita di tetangga asal memahami lima ciri-ciri pohon tadi, kita akan mendapatkan di sekeliling kita kok, tanpa harus merusak alam. Nah, kalau kita punya skill, kita bisa menciptakan senilai apa yang kita inginkan. Jadi seperti slogan yang sering saya ucapkan bahwa keterbatasan adalah sumber kreativitas. Keterbatasan adalah sumber kreativitas. Ya begitu ya. Gitu ya Mas Andri ya. Terima kasih sekali Mas Andri atas sinau belajarnya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi, bermanfaat buat semuanya, dan tentunya buat pencinta bonsai pemula sampai yang mungkin sudah mendunia, menasional. Saya kira kita patut untuk mengapresiasi dari teman-teman Mas Andri dan Mas Andri. Mudah-mudahan bonsainya semakin sukses, jaya, Mas Andri semakin sukses, sehat walafiat, dan semakin maju mengudara. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Itu tadi perbincangan saya dengan Mas Andri Topo dan teman-teman di komunitas Sesaima, komunitas Sinau Bareng Bonsai Magelang. Terus pantengin komunitas Pinggir Kali karena beberapa kegiatan dari Festival Pinggir Kali 2020 akan terus digulir nanti tanggal 8, 9, 10 Oktober 2020. Terima kasih atas kebersamaan panjenengan semua. Saya Munir Syalala bersama Arfi Multimedia pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, salam Pinggir Kali, salam Festival Pinggir Kali.